Revolusi Amerika adalah suatu pergolakan politik dan sosial di wilayah Amerika Serikat karena adanya penolakan kebijakan Inggris sebagai negara induk dari 13 koloni di wilayah tersebut yang mengharuskan mereka untuk membayar pajak perkebunan. Ke-13 koloni tersebut menolak kebijakan dan otoritas parlemen Inggris tentang pajak dan membuat undang-undang mereka sendiri. Kaum revolusioner mulai terbuka untuk melakukan revolusi dan menentang Inggris pada tahun 1773, yaitu adanya peristiwa Boston Tea Party. Konflik kemudian berkembang menjadi perang global antara kubu pro-revolusi dengan Inggris yang dikenal dengan Perang Revolusi Amerika. Revolusi ini berakhir tahun 1783, ditandai dengan pengakuan Inggris terhadap kemerdekaan dan kedaulatan ke-13 koloni menjadi negara merdeka, yaitu Amerika Serikat. Revolusi Amerika mengilhami banyak bangsa-bangsa di dunia dalam memerdekakan diri dan menentang penindasan di dunia. Gambar di samping merupakan lukisan karya Trumbull yang berjudul Declaration of Independence, menggambarkan suasana Kongres Kemerdekaan yang ditandatangani oleh 13 koloni. Revolusi Prancis dimulai 1789 dan berakhir pada tahun 1799 adalah suatu periode sosial radikal dan pergolakan politik di Prancis yang memiliki dampak abadi terhadap sejarah Prancis dan lebih luas lagi terhadap Eropa secara keseluruhan. Ide-ide lama yang berhubungan dengan tradisi dan hierarki monarki, aristokrat, dan gereja Katolik digulingkan secara tiba-tiba dan digantikan oleh prinsip-prinsip baru, liberté, égalité, fraternité atau kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Ketakutan terhadap penggulingan menyebar pada monarki lainnya di seluruh Eropa yang berupaya mengembalikan tradisi-tradisi monarki lama untuk mencegah pemberontakan rakyat. Revolusi Prancis telah menimbulkan dampak yang mendalam terhadap perkembangan sejarah modern. Pertumbuhan republik dan demokrasi liberal, menyebarnya sekularisme, perkembangan ideologi modern, dan penemuan gagasan perang total adalah beberapa warisan revolusi Prancis. Gambar di samping merupakan pada saat revolusi Prancis, rakyat melakukan segala cara untuk menggulingkan pemerintahan absolut monarki. Yang ketiga, revolusi Rusia 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang memuncak pada tahun 1917 dengan penggulingan pemerintah provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet yang berakhir sampai keruntuhannya pada 1991. Revolusi Rusia berhasil menghapus sistem pemerintahan monarki absolut yang dibawa oleh dinasti Tsar dan menggantinya dengan ideologi komunisme. Di samping itu, revolusi Rusia yang berpaham komunis akhirnya berhasil mengubah haluan negara tersebut ke arah negara komunis. Seperti revolusi-revolusi lain, revolusi Rusia juga membawa dampak bagi Rusia sendiri maupun negara-negara di kawasan di dunia, yaitu menyebarnya paham komunisme di dunia. Gambar di bawah tersebut merupakan Vladimir Lenin, pemimpin revolusi Rusia dan pencetus ideologi komunisme. Yang keempat, revolusi Cina dibagi menjadi dua periode. Pada periode pertama, revolusi Cina bertujuan untuk menghapus sistem monarki dan menggantinya dengan republik pada tahun 1911 yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen. Sementara revolusi Cina periode pertama atau yang biasa disebut sebagai revolusi komunis adalah proses perubahan Cina dari liberalisme ke komunisme. Terjadinya revolusi komunis di Cina tidak terlepas dari perkembangan paham komunis di Cina. Setelah pemerintahan Rusia diambil alih oleh kaum Bolshevik yang menganut komunisme radikal, segera paham komunisme juga menyebar ke seluruh dunia termasuk Tiongkok.
Paham komunisme kemudian dibawa juga ke Tiongkok, terutama melalui bangku kuliah. Partai Komunis di Cina berdiri pada tahun 1921. Banyak tokoh besar Cina yang lahir dari partai ini. Salah satunya adalah Mao Zedong. Gambar di samping merupakan Revolusi 20 di Shanghai, menunjukkan jalan Nanjing setelah pemberontakan Shanghai, yang kemudian bangunannya dipasangi bendera 5 ras di bawah satu kesatuan yang digunakan para revolusioner. Yang terakhir adalah Revolusi Nasional Indonesia. Revolusi Nasional Indonesia adalah sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan Kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak sekutu diwakili oleh Inggris. Rangkaian peristiwa ini terjadi mulai dari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Kerajaan Belanda pada tanggal 29 Desember 1949. Revolusi ini berujung pada berakhirnya pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan mengakibatkan perubahan struktur sosial di Indonesia, di mana kekuasaan raja-raja mulai dikurangi atau dihilangkan. Peristiwa ini dikenal dengan revolusi sosial dan terjadi beberapa bagian di Pulau Sumatera. Dalam rangka merebut Indonesia dari Hindia Belanda, terjadi dua jenis perjuangan, yaitu melalui fisik dan diplomasi. Contoh dari fisik, Medan Area, Surabaya, dan lain sebagainya. Contoh perjuangan diplomasi, Linggarjati, Royen-Royen, dan lain sebagainya. Gambar di bawah merupakan kondisi mobil Buick milik Brigadir Jenderal Aubertin Malabi yang terbakar pada saat pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Hubungannya adalah yang pertama, pemikiran para tokoh revolusioner cenderung berdasarkan pemikiran masa Renaissance dan abad pencerahan. Yang kedua, revolusi Prancis dan seterusnya dorongan dari revolusi sebelumnya. Yang ketiga, memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadi negara yang lebih baik maju. Yang keempat, penyemaran berbagai paham seperti nasionalisme, komunisme, liberalisme, dan sebagainya.